Om Swastiastu. Sesungguhnya kehidupan berumah tangga adalah kehidupan yang mudah dan sederhana. Yang terpenting, mereka bisa menjalani kehidupan yang suci dan tidak berlebihan. Dapat menerima apa adanya satu sama lain. Walaupun ada tuntutan yang wajar seperti membangun rumah, membeli kendaraan, pakaian, makanan, membayar pajak, dan membayar biaya sekolah, jika hal itu dijalani secara wajar sesuai dengan petunjuk-petunjuk ajaran agama, itu bukanlah menjadi sebuah beban, namun merupakan kewajiban yang dengan cara riang bisa dijalani sebagai penopang untuk kemajuan hidup beragama yang adalah kebutuhan spiritual kita. Sebagai dasar dari semua kewajiban itu, setiap orang yang berumah tangga bekerja secara wajar agar mendapatkan income yang cukup dengan berpatokan pada etika dan aturan yang wajar sesuai dengan petunjuk ajaran agama dan aturan-aturan yang berlaku. Karena itu kehidupan berumah tangga bukanlah beban, melainkan sesuatu yang diwajibkan bagi mereka yang ingin berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah, bukan sebaliknya. Laki-laki dan perempuan yang ingin berhubungan tetapi tidak ingin menjalani kehidupan berumah tangga yang wajar dan sah tidak diharapkan dalam ajaran agama Hindu. Akibatnya mereka tidak bisa mempersiapkan diri untuk menurunkan keturunan yang disebut suputra, melainkan disebut warna sangkara. Hidup berumah tangga adalah kehidupan yang berlangsung antara suami dan istri yang sah, yang ditandai dengan dilakukannya upacara pernikahan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berkaitan dengan video tentang wastu dalam channel ini, agama juga sebenarnya merupakan wujud dari wastu yang mengandung kemujuran. Karena itu setiap orang seharusnya beriman kepada Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Hal ini diwujudkan dengan cara menyerahkan diri kepada Tuhan, mengikuti petunjuk-petunjuknya dan berjalan sesuai dengan tuntunannya. Berhubungan dengan itulah, Tuhan menurunkan orang-orang suci dan kitab suci agar setiap orang mendapatkan tuntunan. Sepasang suami istri dinyatakan sah melalui upacara pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama. Mereka selanjutnya bertujuan menurunkan keturunan sewajarnya berdasarkan waktu dan tempat yang baik. Ini menjadi salah satu pertimbangan penting selain tekun sembahyang, mendengarkan kitab suci, mengucapkan doa-doa suci seperti nama-nama suci Tuhan, serta hidup sederhana dan tidak berlebihan. Dalam kitab suci Weda dinyatakan bahwa proses pembenihan untuk menurunkan keturunan disebut dengan Garbhadana Samskara. Upacara ini adalah proses yang sakral mengenai cara menyatukan benih antara suami dan istri yang bisa diharapkan menurunkan keturunan yang berakhlak dan berbudi, serta dapat diharapkan untuk mengabdi kepada Tuhan dan orang tuanya. Alangkah mulianya apabila kehidupan berumah tangga mendapatkan tuntunan dari orang-orang yang dapat dipercaya. Salah satunya adalah para acarya atau guru kerohanian yang dapat dipercaya. Dalam proses pembinaan seperti itu, kehidupan akan bisa berjalan dengan baik jika diikuti dengan sikap tunduk hati, sehingga pemahaman dari ajaran agama dapat diterima dengan mudah. Tujuan hidup berumah tangga adalah untuk menurunkan keturunan yang nantinya diharapkan bisa menerima warisan yang paling utama, yaitu ajaran agama dalam kehidupan spiritual. Hal ini bertujuan agar setiap orang yang lahir di bumi ini mencapai tujuan yang diharapkan setelah meninggalkan dunia, yakni mencapai kebahagiaan dalam kehidupan yang kekal dan sebaliknya tidak mengalami kelahiran berulang-ulang atau punarbawa yang penuh penderitaan. Sesuai dengan ajaran agama Hindu, baik laki-laki maupun perempuan seharusnya mendapatkan pendidikan dan bimbingan kehidupan beragama yang sama. Mereka hendaknya menumbuhkan iman mereka agar dalam hidupnya bisa mengembangkan keterikatan dan cinta kasih kepada Tuhan dan kasih sayang kepada setiap makhluk ciptaan Tuhan. Mereka tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai kemerosotan yang ada di dunia ini yang menjauhkan dirinya dari rasa cinta dan keterikatan kepada Tuhan. Demikian pula kasih sayang kepada makhluk hidup. Anak-anak dapat diharapkan menempuh pembinaan agama yang menguatkan iman mereka sampai akhir hayatnya. Dengan cara seperti itu, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab suci Weda, mereka pasti datang kepada Tuhan jika nanti mereka meninggalkan badan dan meraih kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kekal. Secara mendasar perjodohan itu artinya ditemukannya perempuan dengan laki-laki oleh yang berwenang,
seperti orang tua mereka atau siapapun yang dapat dipercaya oleh keluarga itu. Saat ini nilai-nilai itu perlahan-lahan ditinggalkan karena nafsu terlebih dahulu bertindak daripada kesadaran akan ajaran agama. Mungkin hal ini terjadi karena kurangnya pembinaan spiritual agama sejak dini. Sebenarnya, jika hal ini dilaksanakan, minimal perjodohan bisa mengurangi jumlah perkawinan yang berdasarkan atas nafsu belaka. Bagaimanapun juga, jika setiap orang ingin menempuh kehidupan beragama yang didasarkan atas iman yang kuat dengan tujuan untuk menghindari perbuatan yang dianggap berdosa, sistem yang dianjurkan dalam kitab suci Weda hendaknya diikuti. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa bagian kitab suci Weda yang dirangkum dalam Samskara Widi, perjodohan itu diwujudkan dalam bentuk wiwaha samskara. Wiwaha artinya memelihara, dalam hal ini memelihara dharma, sehingga dalam kitab suci Weda, sebuah perkawinan merupakan perbuatan yang suci. Karena dalam perkawinan yang telah diatur, bukan hanya merupakan pertemuan laki-laki dan perempuan secara fisik, melainkan juga pertemuan antara moral dan spiritual. Kitab suci Rigveda, Mandala 10, Sukta ke-8, Mantra ke-47, menyebutkan sebagai berikut. Semoga kekuatan rohani mengetahui bahwa kami berdua sedang melangsungkan pernikahan dengan kebahagiaan yang besar di dalam jiwa dan hati rohani, bahwa hati kami dalam keadaan harmonis seperti halnya air. Semoga Pangeran Cinta, Tuhan penguasa hubungan, dan Tuhan penguasa kesucian melindungi pernikahan kami. Selanjutnya dalam kitab suci Weda Satapatha Brahmana, buku ke-1, bab ke-3, ayat ke-9 disebutkan, semoga hatiku menjadi milikmu dan hatimu menjadi milikku. Selain itu, perkawinan juga adalah salah satu korban suci atau yadnya. Kesucian dari perkawinan menurut Weda dicirikan dengan adanya upacara api suci atau Agnihotra dan mantra-mantra Weda yang suci. Karena itu, sebelum mengadakan kesepakatan tentang perjodohan, para orang tua sudah menanyakannya kepada seorang ahli dalam bidang astrologi, sehingga perkawinannya diharapkan menjadi harmonis, sejahtera, dan suci, serta bisa menurunkan keturunan yang suputra. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, rohaniwan Hindu terbesar zaman modern ini yang telah menyebarkan ajaran Hindu di seluruh dunia, menjelaskan dalam ulasan kitab suci Weda Bhagavata Purana sebagai berikut. Sebelumnya, laki-laki dan perempuan dari wataknya yang serupa disatukan dengan tujuan untuk membuat mereka bahagia. Terlebih dahulu, para orang tua selayaknya berkonsultasi dengan orang-orang yang membidangi ilmu perbintangan. Ini seperti sejarah Resi Kardama yang ingin memiliki seorang istri yang memiliki watak yang mendukung. Seorang istri dibutuhkan untuk membantu kehidupan rohani dan material. Karena itu, jika seseorang memiliki istri yang baik, dia dianggap laki-laki yang sangat beruntung. Demikian penjelasan astrologi Weda. Seorang laki-laki dianggap beruntung apabila memiliki istri yang sangat baik, anak-anak yang sangat baik, dan kekayaan yang besar. Di antara ketiga ini, yang dikatakan paling beruntung adalah apabila ia memiliki istri yang baik. Karena itu, menurut kitab suci Weda, sebelum perkawinan dilangsungkan, seseorang harus memiliki seorang istri yang memiliki watak yang mendukung dan tidak hanya bergantung pada kecantikannya saja atau badannya yang menarik hanya untuk kenikmatan indera. Dalam kitab suci Weda Bhagavata Purana, skanda ke-12 dinyatakan bahwa di zaman Kali Yuga, perkawinan dilangsungkan hanya berdasarkan pada pertimbangan kehidupan seksual. Karena sistem yang menyimpang seperti itulah, perceraian kerap tidak bisa dihindarkan apabila terjadi hal yang tidak diharapkan. Sesungguhnya ada banyak hal yang dipertimbangkan sebelum menerima seorang istri, seperti apa yang Resi Kardama lakukan sebelum memilih istrinya yang bernama Dewahuti. Hal yang amat penting adalah bahwa seorang perempuan harus memantapkan pikirannya untuk menikahi seorang laki-laki yang dimaksud, bukan memikirkan yang lain lagi. Inilah pertimbangan yang besar. Ciri kejiwaan seorang wanita adalah bahwa sekali ia memberikan hatinya kepada seorang laki-laki untuk pertama kalinya, itu adalah sesuatu yang sangat sulit ditarik kembali. Seorang perempuan harus menolong laki-laki dalam kegiatan rohani, dan untuk melakukan perbuatan seperti itu, seorang perempuan harus sama karakter dan kualitasnya dengan laki-laki. Ini merupakan salah satu kriteria penting tatkala seorang perempuan memilih calon suaminya. Wanita yang sedang mengalami masa menstruasi, kitab suci Weda mengatur bahwa hendaknya ia tidak menghadiri upacara yadnya, tidak menyentuh kitab suci, tidak melayani pratima atau arca, tidak memasak, tidak berhubungan suami istri, tidak menyentuh alat-alat sembahyang,
tidak menyuguhkan sesuatu kepada orang suci, namun ia masih bisa dan wajib mengucapkan nama suci Tuhan dengan japamala atau tasbih dan bertrisandia di tempatnya sendiri. Di Bali pada umumnya, para wanita telah menyadari hal tersebut sehingga mereka tidak pergi ke tempat sembahyang seperti pura, merajan, dan lain-lain tatkala datang bulan. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai spiritual yang ada dalam diri masing-masing individu tidak terganggu. Tentu kitab suci Weda mengajarkan bahwa para wanita seharusnya sangat dihormati, dimuliakan, serta dilindungi agar mereka bisa memiliki kesadaran yang suci untuk membantu menurunkan keturunan yang diharapkan. Selayaknya para perempuan dihormati sebagai ibu kecuali istrinya sendiri. Baik lahir berbadan laki-laki maupun perempuan, selayaknya sangat disyukuri karena dengan kelahiran sebagai manusia, seseorang bisa meraih tujuan hidup yang tertinggi, yakni mencapai kebahagiaan yang kekal dalam pelayanan kepada Tuhan. Sejarah Hindu yang termuat dalam kitab-kitab Purana dan Itihasa menyebutkan para wanita yang suci yang menjadi contoh yang bisa diikuti oleh generasi selanjutnya. Dewi Sita, istri Sri Rama; Drupadi, istri para Pandawa; Dewi Kunti, ibu para Pandawa; Dewi Subadra, istri Arjuna; Mandodari, istri Rawana; Utari, ibu Pariksit, dan masih banyak lagi yang lain. Berhubungan dengan para wanita yang mengalami masa menstruasi, sering dikatakan mereka berada dalam masa cuti, karena kitab suci Weda menganjurkan agar pada saat itu wanita jangan bepergian keluar rumah, bahkan tidak keluar kamar. Karena itu mereka tidak memasak, tidak menyuguhkan makanan kepada suami dan anak-anak, apalagi kepada orang-orang suci. Karena itulah mereka mengalami masa cuti. Saat itulah pekerjaan yang biasa mereka lakukan bisa dikerjakan oleh suami dan anak-anaknya. Umat Hindu di Bali, di mana para pandita tinggal, para perempuan pada masa menstruasi disebut dengan istilah ngeraja. Artinya, para perempuan pada saat itu berdiam diri di sebuah balai khusus yang bernama Jempong, yang letaknya sedikit berjauhan dari rumah orang tua atau suaminya. Di sana mereka tinggal selama beberapa hari dan tidak boleh bepergian, juga tidak boleh melihat para pendeta, namun segala sesuatunya telah disiapkan oleh para wanita yang lain, seperti makanan dan kebutuhan lain. Masa ini bisa juga terkategori sebagai masa cuti. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Sebagaimana penjelasan kitab suci Weda Bhagavata Purana, perkawinan akan sangat mulia apabila seseorang hanya menikah dengan satu orang perempuan sebagai istri. Hal mulia ini dicontohkan sebagai kehidupan rumah tangga yang ideal oleh Tuhan dalam wujud awataranya sebagai Sri Rama dan Sita Dewi. Seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, ia harus sanggup menyelamatkan istrinya untuk mencapai alam kamoksan. Itu adalah tugas utama laki-laki yang ingin menikahi perempuan. Bukan sekadar untuk menikmati kecantikannya atau mengumbar nafsu laki-laki yang harus dipuaskan sampai-sampai harus memaksa istrinya. Dalam kitab suci Weda Manu Samhita dijelaskan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menggauli istrinya ketika istrinya memintanya. Hal ini dilakukan agar para istri tidak memalingkan pikirannya kepada laki-laki yang lain. Karena jika istri memalingkan pikirannya pada laki-laki lain, itu berarti dia sudah mulai menghapus tempatnya yang mulia di sisi suaminya di alam rohani atau swarga loka. Secara sederhana, seorang laki-laki hendaknya jangan pernah meminta kepada seorang istri karena seorang laki-laki dianggap lebih maju dalam kehidupan rohani dari istrinya. Itulah tujuan perkawinan menurut Weda, bahwa suami adalah penyelamat istri untuk mendekati Tuhan. Seorang istri dinyatakan sebagai kesebagian dari laki-laki yang baik, sesuai penjelasan kitab suci Weda Bhagavata Purana. Ada banyak peraturan yang sangat berat bagi seorang laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu.
Sebagai contoh, istri yang pertama harus sangat ikhlas dari dalam hatinya yang paling dalam dan siap menjadi pemimpin dari istri berikutnya. Seorang laki-laki harus sanggup memuaskan istri-istrinya secara benar, baik dari segi material dan rohani, serta sanggup memberikan keturunan yang suputra. Raja Dasarata memiliki 4 istri dan semua anak-anaknya adalah suputra. Tatkala salah satu saja dari semua istrinya menjadi tidak puas, seorang suami seharusnya merasa kecewa, bahkan sampai bertekad meninggalkan badannya. Demi menyelamatkan umat manusia, Tuhan Sri Krishna sendiri rela turun berawatara di zaman Kali Yuga sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Awatara ini disebut sebagai Yuga Awatara, salah satu dari 6 jenis awatara. Beliau sengaja turun ke bumi secara rahasia pada awal zaman Kali untuk menegaskan bahwa yatnya tertinggi di zaman Kali Yuga adalah memuji nama suci Tuhan Sri Krishna dengan menggunakan waktu semaksimal mungkin agar berada dalam kesadaran rohani. Karena itulah beliau menegaskan agar waktu hendaknya tidak pernah terganggu dari ketekunan memuji Tuhan. Karena itu seorang laki-laki hendaknya menikahi 1 istri saja jika dia ingin maju dalam kehidupan rohani di zaman Kali Yuga ini. Pada zaman sebelum zaman Kali Yuga, peristiwa seperti ini sangat mungkin terjadi. Seperti halnya Risi Kardama yang adalah seorang Brahmana yang suci, menikahi Dewahuti dan melahirkan 9 putri dan seorang putra bernama Kapila, yang adalah awatara Tuhan. Orang-orang di zaman terdahulu seperti Satya Yuga, Treta Yuga, dan Dwapara Yuga bisa dengan mudah menempatkan rumah tangga sebagai kehidupan yang suci yang tidak mengganggu kekuatan rohaninya. Dalam kitab suci Weda Bhagavad Gita bab 7 ayat 11, Tuhan Sri Krishna menyatakan, "Aku adalah hubungan suami istri yang sesuai dengan aturan agama." Seseorang pada zaman terdahulu dengan kekuatan spiritualnya bisa melindungi istrinya dari segala penderitaan dan mengajak hidup berumah tangga dengan damai, sejahtera, dan penuh kesucian, serta tidak pernah ternoda. Setelah anak laki-laki dilahirkan dan menginjak usia 6 atau 7 tahun, seorang suami melepaskan hubungan suami istri sepenuhnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada anak laki-lakinya, baik rohani maupun material. Seberapakah kekuatan laki-laki yang bisa bertindak dan berbuat seperti itu? Sangat jarang pastinya. Karena itu hal yang paling tepat agar seseorang terhindar dari berbagai kesalahan perkawinan di zaman Kali Yuga adalah dengan mengikuti ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga harus suci dan rohani dengan hanya 1 istri saja. Dengan demikian seorang laki-laki bisa dianggap sebagai orang suci atau rohaniwan yang dapat dipercaya. Sebagaimana sabda Tuhan dalam kitab suci Weda, seorang laki-laki tidak harus meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk menjadi orang suci dan bertapa seperti di zaman-zaman sebelumnya. Ia hanya harus menjalani kehidupan beragama yang spiritual, menyerahkan diri kepada Tuhan di bawah bimbingan seorang acarya atau guru kerohanian yang dapat dipercaya. Sebaliknya, di zaman selain Kali Yuga, untuk menjadi orang suci, seseorang harus meninggalkan istri dan anak-anaknya beserta rumahnya, menyerahkan diri sepenuhnya dengan tinggal di hutan dan selanjutnya menjadi seorang sannyasi. Pada zaman Kali Yuga, laki-laki yang mengikuti kehidupan rumah tangga dengan hanya 1 istri, menyerahkan diri kepada Tuhan di bawah bimbingan seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya dan hidup dalam lingkungan pengabdian rohani sesuai dengan aturan agama dalam kitab suci Weda, laki-laki seperti itu bisa disebut sebagai orang suci yang sudah melepaskan diri dari kehidupan duniawi. Sebagaimana penjelasan sistem Pancarartika Widi dalam kitab suci Weda yang dikutip dari penjelasan Rohaniwan Agung Srila Prabhupada dalam kitab suci Weda Sri Chaitanya Charitamrita, seorang guru kerohanian hendaknya adalah seorang grihasta. Dalam kitab suci Weda Brahma Vaivarta Purana, ada 4 perbuatan yang terlarang dalam zaman Kali Yuga ini, dan salah satunya adalah seseorang dilarang meninggalkan kehidupan berumah tangga atas nama menyucikan diri dari kehidupan duniawi. Sebaliknya, seseorang dianjurkan hidup rohani dan suci semasa hidup berumah tangga, sehingga jalan untuk mencapai moksa sudah di depan langkah. Kegagalan dalam hubungan suami istri tergantung dari prinsip mereka berdua. Apakah mereka ingin hidup suci dan rohani dalam berumah tangga, atau hanya bergantung kepada hubungan seksual dengan menikmati keindahan badan dan harta benda. Apabila pertimbangannya adalah bukan hidup rohani dan suci yang beriman teguh kepada Tuhan, maka kehidupan berumah tangga itu sudah dianggap gagal dari pandangan tujuan berumah tangga yang hakiki menurut Weda. Bahkan ini bisa berakhir dengan perceraian yang berimbas pada kehidupan anak-anak yang seharusnya dididik, disayangi, dan dikasihi. Tentu cara terbaik adalah memiliki seorang suami atau istri yang bersemangat untuk mendukung kehidupan rohani
yang berdasarkan ajaran Hindu, yang merupakan kegiatan yang paling utama lahir sebagai manusia. Jika tidak demikian, pasti terjadi ketidakserasian dan berujung pada gagalnya tujuan untuk mendekati Tuhan. Sesuai dengan peradaban Weda yang telah ditetapkan, bahkan di kalangan para dewa di surga, atau ras manusia lainnya di planet-planet lain di luar bumi, wanita yang sudah menikah hendaknya memakai kalung Manggala Sutra yang menandakan bahwa seorang perempuan sudah berada dalam perlindungan penuh dari seorang laki-laki sebagai suaminya. Seorang perempuan harus memusatkan perhatiannya kepada satu laki-laki saja, yaitu suaminya. Itulah nilai kehormatan seorang perempuan. Karena itulah kalung Manggala Sutra dipakai. Wanita Hindu yang telah menikah, pada umumnya di India, memakai tanda garis merah di atas dahi mereka dengan bubuk kumkuma. Tanda ini dikenal dengan nama sindur. Wanita yang sudah menikah juga memakai tanda titik merah di tengah-tengah dahi mereka yang disebut bindi. Demikian banyak tanda lain yang harus dikenakan seorang wanita yang telah menikah, seperti memakai gelang di kedua tangan dan sebagainya, agar dapat dengan mudah dikenali bahwa dia telah berumah tangga dan patut dihormati oleh laki-laki manapun, seperti menghormati ibunya sendiri. Hal ini bukan berarti para perempuan yang tidak memakai tanda seperti itu boleh dilecehkan ataupun orang-orang yang belum menikah boleh dilecehkan. Tetapi minimal agar seorang laki-laki dapat mengenali bahwa seorang perempuan sudah menikah atau belum, apabila ia memiliki keinginan untuk mengajukan permohonan untuk siap menikah. Karena itulah seorang laki-laki sepatutnya menghindari tindakan yang tidak mulia, serta hidup dengan cara rohani dan suci, mengabdi dan melayani Tuhan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Hindu. Ketika ada seseorang membawa putri atau ayahnya mencarikannya seorang perempuan sebagai istrinya untuk siap diselamatkan, ini merupakan tanggung jawab seorang laki-laki untuk menjadikannya seorang istri. Setelah terjadi persetujuan di antara mereka berdua sesuai dengan petunjuk astrologi Weda dan dari kedua orang tuanya, pernikahan dapat dilakukan. Dengan cara seperti itu, laki-laki bisa menghindari kesalahan untuk tidak salah alamat dalam memilih calon istri. Namun etika umum tidak disalahkan bagi seorang laki-laki yang ingin menikah dan sanggup untuk menyelamatkan seorang perempuan untuk mencari sendiri pasangannya sebagai istrinya atau menemukan sendiri pasangan sebagai istrinya sepanjang didasarkan atas prinsip-prinsip etika dan moral rohani. Ini dilakukan demi menghindari sebuah kegagalan secara rohani dalam rumah tangga ataupun kegagalan secara duniawi. Kesimpulannya, sebuah pernikahan itu terjadi secara aman dan sederhana, bukan merupakan sebuah beban dengan kesadaran pertimbangan hidup yang sukses, baik secara rohani maupun material. Sampai jumpa dalam video-video Hindu Times selanjutnya. Om Santi 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 Om.